Halo semuanya, kembali kita bertemu di dalam Rohani Itu Indah. Kali ini saya akan bagikan sedikit dari pengalaman hidup sebagai produk kasih karunia. Dan saya akan berbicara tentang kasih karunia Allah yang akan kita peroleh. Saya percaya bahwa setiap kita itu membutuhkan namanya sebuah keselamatan. Apakah kita orang Kristen dalam tanda kutip atau di luar daripada orang Kristen. Semua kita membutuhkan namanya keselamatan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana bisa kita memperoleh keselamatan itu? Nah, saudara, bahwa saya menceritakan sedikit pengalaman yang saya terima atau saya alami dan saya jalani merupakan produk daripada sebuah kasih karunia yang saya terima. Kita semua tahu bahwa manusia itu kita orang berdosa, dan tidak seorang pun manusia bisa menyelamatkan pribadinya dari perbuatan dosa maupun kehidupan yang berdosa. Untuk itu, sejak awal ketika manusia berdosa, manusia mencari jalan sendiri. Manusia berusaha dengan caranya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu agar bisa dia mencapai tujuannya, yaitu keselamatan. Tetapi masalahnya, kita bukan melakukan dosa lalu kita berbuat dosa, atau kita melakukan kejahatan kriminal, pencurian atau pembunuhan atau perampokan atau pemerkosaan dan lain sebagainya, lalu kita disebut orang berdosa. Tidak. Oleh karena kita orang berdosa, jadi kita bisa melakukan kriminalisasi, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan dan sebagainya. Untuk itu, sifat dasarnya kita itu adalah orang berdosa. Jadi harus diperbaharui sifat dasar itu. Baru bisa kita hidup benar. Dengan cara apa kalau begitu pertanyaannya? Nah, saya memberikan sedikit pengalaman, berbagi pengalaman dengan setiap saudara. Saya juga orang yang sama seperti saudara. Mungkin hari ini bertanya-tanya demikian dengan pertanyaan yang sama. Saya mau diselamatkan. Tapi caranya gimana? 5 tahun lalu, saya juga adalah orang yang tidak mengerti apa itu kasih karunia. Sehingga saya pun berusaha dengan caranya saya, yaitu dengan membaca Alkitab, belajar di kampus lebih rajin, membaca buku, beramal, membuat kebaikan, menghormati ayah dan ibu, dan orang lain di sekitarnya. Tetapi saya merasa bahwa itu tidak bisa menolong saya. Kenapa? Setelah itu saya melakukan kesalahan lagi. Setelah itu saya melakukan dosa lagi. Setelah itu saya melakukan perbuatan yang kecil lagi. Mengapa demikian? Karena sifat dasar kita adalah orang berdosa. Nah, kasih karunia yang saya peroleh, yang saya terima, itu yang akan saya sampaikan, itu yang akan saya sharing malam ini.
Saya teringat dengan firman yang cukup populer yang mungkin sering kali kita dengar. Kalau saudara adalah kalangan orang Kristen, mungkin saudara pernah dengar dan cukup populer ayat ini. Kalau saudara yang non-Kristen, dan ini jika pertama kali saudara dengar, percayalah. Firman itu berbunyi demikian. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, sejak itu saya percaya bahwa hanya di dalam kasih karunia Allah kita mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Untuk itulah saya percaya kepada namanya kasih karunia Allah. Karena saya tahu kemampuan saya terbatas. Saya tahu saya tidak mungkin bisa melakukan kebenaran yang Tuhan sodorkan. Saya tahu saya punya keterbatasan, saya tahu saya punya kelemahan, saya tahu saya punya kekurangan. Untuk itu alternatif satu-satunya adalah mempercayai kasih karunia Allah. Salah satu terjemahan kasih karunia Allah disebut adalah kemampuan Allah. Jadi mungkin kalau dulu kita hidup dalam kemampuan kita dan usaha kita untuk memperoleh keselamatan, sekarang kita meninggalkan kemampuan kita atau cara-cara kita dan masuk ke dalam kemampuan Allah. Itu kasih karunia. Jadi hari ini saya, karena dulu saya meninggalkan kemampuan saya dan saya masuk dalam kemampuan Allah. Itu yang dapat menolong saya, itu yang dapat menyelamatkan saya dari dosa. Itu yang memberikan kemampuan kepada saya untuk melakukan kebenaran. Apa alasannya saya percaya kasih karunia? Manusia berdosa itu harus dituntut oleh darah pembasuhan. Di dalam perjanjian lama, manusia itu melakukan dengan ritual namanya korban binatang. Hari ini sama seperti saudara muslim kita yang melakukannya. Dan darah yang ditumpahkan, domba yang tidak bercacat dan bercela, dibawa ke hadapan Allah. Melalui darah itu, orang yang berdosa diampuni. Melalui darah itu, melambangkan dosa kita telah ditukarkan dengan kematian binatang. Seharusnya kita yang mati, tetapi ditukarkan dengan darah, dengan korban binatang. Tapi tidak bisa menuntaskan segala dosa dan bentuknya ketika dilakukan dengan korban binatang. Untuk itulah Allah yang besar menginisiatifkan untuk menjadi korban dengan dirinya. Ketika Yesus 2000 tahun lalu datang menjadi manusia, agar supaya dia mewakili manusia, dia harus sama seperti manusia, agar dia bisa mati dan mewakili seluruh perasaan berdosa dan tingkah laku kita dalam korban yang dia sediakan di kayu salib. Itu alasannya mengapa kita perlu percaya kepada kasih karunia Allah, karena Yesus yang telah menyerahkan itu. Tetapi bukan cuma itu, dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan dia berjanji,
kemana dia pergi, di situ kita ada. Itulah janji dia. Dan saya percaya ketika Yesus naik ke surga, kemudian hari nanti kita yang mati di dalam Kristus, kita akan datang bersama-sama di hadapan Sang Pencipta melalui darah Yesus Kristus, melalui Yesus Tuhan. Mari saya mengajak saudara melihat kasih karunia Allah yang Tuhan berikan. Mari kita meninggalkan kemampuan kita, cara-cara kita, dan masuk ke dalam kemampuan Allah. Agar kita memperoleh kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada nama Yesus Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.